بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا تبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والروحانين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع شيخنا وأساتذتنا Bismillah hadrati Syekh Jalaluddin Asyidi, Syekh Jalaluddin Mahali, Syekh Asawi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa ila hadrati ya Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Al-Hasan Asy-Syadili, Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa jami'i masyayikhina wa asatidina Syekh Ahmad Jazuli, Kiai Radiyah Jazuli, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Jazuli, Kiai Hamid Jazuli, Kiai Fuad Min Jazuli, Kiai Munif Jazuli wa Badri Kiai Mahfud Sirad wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Faqar Muhammad Hamad wa alihi wa bihi khatim wa khadimah Muhammad bin Ismail Jabul wa jami' amwatina wa jami'il mu'minin wa nadhafarallahu lana wa lahum wa ila hadrat jami'i ahli dirasul madalam al ahya'i minhum wal amwat sigharihim wa kibarihim husnul hadrati Sayyid Ali Azhar wa Mahmudiyat wa Abdul Qahar wa Ubaidah wa Budimiyati wa Mayyai Hajar wa Mansur wa ila hadrati jami' amwatina jami'il muslimin wa nadhafarallahu lana wa lahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Isra ayat 22. La taj'al ojo ndadekake sapa sira ma'allahi sertane Gusti Allah ilahan ing sesembahan akhara kang weneh fataq'uda mongko sebabe lungguh sapa sira mazmuman hale kang den wada yang dicela makhdulan tur hale kang den asorake Aila nasira tegese ora ana kang nulungi iku maujud laka maring sira. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadha lan perintah ai amara tegese perintah sapa rabbuka pangeran sira alla ta'budu kelawan yen to ora padha nyembah sapa sira kabeh alla ta'budu kelawan yen to ora nyembah sapa sira kabeh ai bi an la ta'budu ngoten nggih maose ai bi an la ta'budu tegese kelawan yen to ora padha nyembah sapa sira kabeh ora nyembah ya Allah ya Rabbi ya Karim illa iyahu angin ing Allah atau angin ing Rabbak niku wa antum sinulan yen to padha bagusi sapa sira kabeh bil walidaini kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan gawe bagus temenan ai bian
tabarruhuma ai bi antabirruhuma ai bi antabirruhuma tegese kelawan yen to ngabekti atau bekti sapa sira kabeh ing waliden ai bi antabirruhuma harakate tegese kelawan yen to bekti sapa sira kabeh ing waliden imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma imma yablughunna ana kalane imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma imma yablughunna lamun tengah iki imane maknane lamun imma yablughunna lamun tumeka temen indaka ing dalem sanding sira imma yablughunna lamun tumeka temen indaka ing dalem sanding sira al kibara ing sifat tuwa sapa ahaduhuma salah swijine ya Allah ya Rabbi ya Karim waliden fa'ilun utai ahaduma iku dadi fa'il au kilahuma utawa karo-karone waliden wa fi qiraatin lan ing dalem qiraat suci yablughani tay lafat yablughani nggih niku bentuk tasniyah fa ahaduma mongko tay lafat ahaduhuma iku badalun dadi badal min alifihi saking alife lafat yablughani fala taqul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring karone waliden ufin ing lafat uf bi ya Allah ya Rabbi ya Karim fala taqul lahuma ufin ing lafat ufin bi fathil fa iklan nganggo fathai lafat fa ya berarti ufan saged ngoten wa kasriha lan kelawan kasroe lafat kan klan kasroe fa ufin wa ghairu munawwanin lan hale munawwanan hale kang den tanwin wa ghairu munawwanin lan hale ora kang den tanwin ya bisa masdarun utawi iku masdar bimakna tabban wa kufan kelawan makna tabban wa kubhan ya Allah ya Rabbi ya Karim maknane tabban katunan temen sapa sira wa kubhan lan jember temen sapa sira walatan harhuma lan ojo bentak sapa sira ing karone waliden ai tasjurhuma tegese aja padha bentak sapa sira ing waliden wa kullan ngucap sapa sira lahumma maring waliden kaulan ing ucapan kariman kang bagus jamilan tegese kang bagus layanan tur kang lembut pun sakmenten mawon asline pasene ya mandeke 24 asline durung disinaoni ya sakmenten mawon dia pun niki melanjutkan yang kemarin Tenggeriki tinggal ya Allah ya Rabbi ya Karim wa qadha rabbuka
Ngriki dijelasaken wa qadha rabbuka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqud madmuman makhdula. Surat Al-Isra ayat 22. Tapi sebelum menjelaskan surat Al-Isra ayat 22, kula kepingin sedikit membahas ayat yang 21. Kemarin dereng kula jelasaken. Kula jelaskan cuma secara ringkas mawon. Yaitu ayat undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'di walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dengar iki akan undur. Lihatlah kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Bagaimana saya yakni Allah taala mengunggulkan sebagian dari kalian, sebagian dari mereka atas sebagian yang lain berrizki wal jah, baik dalam urusan rizki atau dalam urusan pangkat. Walal akhiratu akbaru ay a'dhamu darajatin wa akbaru tafdila. Dan yang namanya akhirat itu lebih besar, yakni lebih agung derajatnya dan lebih diunggulkan yakni daripada dunia. Fayambai al-i'tina biha dunaha. Maka sebaiknya kita itu memiliki kesungguhan di dalam urusan akhirat, bukan hanya urusan dunia. Nah, niki didhawuhaken ngoten. Terus Allah taala niku Allah Ta'ala memerintahkan terhadap kita agar kita itu mau berangan-angan terhadap bagaimana Allah Ta'ala itu mengunggulkan sebagian dari kita atas sebagian yang lain. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Secara garis besarnya adalah orang itu kalau mau berangan-angan terhadap ayat ini, maka dia akan memahami bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu di dalam ayat ini memberikan atau istilahnya membahas yang namanya tafdil atau mengutamakan yang sifatnya umum. Memberikan sebuah keutamaan yang sifatnya umum. Dan Allah Ta'ala tidak menjelaskan siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih diungguli, ya. Makanya Allah Ta'ala tidak dawuh orang kaya itu lebih diunggulkan atas orang yang fakir, orang yang sehat itu lebih diunggulkan daripada orang yang sakit. Allah Ta'ala mboten ngendikaaken ngoten. Maka ketika memang qadiyahnya itu memang umum, pokoknya faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Saya Allah mengunggulkan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Berarti ini memang pengunggulan satu sama lain itu sifatnya umum. Akan tetapi maka banyak tengriki dawuhnya. Tengriki didawuhaken lakinin nas yang duruna ila jihadin wahidin fit tafdil fa yufaddiluna hadza li annahu ghaniyun wa hadza li annahu sahibu mansibin. Maka kalau kita sebenarnya memahami dari ayat ini, maka setiap orang itu pasti memiliki yang namanya sebuah keutamaan dari yang lain. Dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi fa kullu ba'din mufaddalun fi jihatin wa mufaddalun alaihi fi jihatin ukhra. Maka tiap dari kita para manusia itu pada hakikatnya itu memiliki sebuah keunggulan dari satu sisi, dan kadang kita dalam sisi yang lain itu memiliki sebuah kekurangan atau istilahnya diungguli. Akan tetapi kebanyakan dari para manusia itu cuma melihat dari satu arah saja, yaitu nopo, hanya melihat dari sisi kekayaannya saja, hanya melihat dari sisi ya Allah pangkatnya saja. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan dalam ayat ini undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd, ya, mengunggulkan satu sama lain. Kami, ya saya Allah Ta'ala mengunggulkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Berarti ini kan menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan untuk berangan-angan bahwa ini sifatnya adalah sebuah pengunggulan yang sifatnya itu umum. Setiap dari kita itu pasti punya keunggulan dan pasti punya yang namanya sebuah kekurangan. Maka jangan sampai kita itu hanya melihat pada satu sisi keunggulan saja, akhirnya kita sudah minder. Semisal seperti itu. Wahadi melalui dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini merupakan sebuah pemahaman yang salah kalau ada orang itu hanya melihat pada satu sisi saja. Wah, ini orangnya kaya berarti ini lebih utama dalam segala hal. Itu pandangan yang salah. Oh, orang ini merupakan orang yang punya pangkat berarti dia lebih unggul dalam segala hal. Ini pemandangan, ini merupakan sebuah pandangan yang salah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Karena nopo? Maka seharusnya kita
itu melihat terhadap sosok manusia dari segala sisi kehidupannya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yuriduna namadija mukarraratan wa nusakhan mu'adan bal yuriduna unasan mutakamilina fi harakatil hayah. Niki lho dawuh Syekh. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak hanya memerintahkan kepada kita yang sifatnya kita itu menjadi sosok yang perihal yang hebat dalam satu hal, tapi kita dituntut untuk menjadi seorang manusia yang sempurna di dalam segala pergerakan kehidupan. Nah, teng mriki disebutaken ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, famin rahmatillahi an ja'alaka mufaddalan fi khaslatin wa ja'ala ghairaka mufaddalan fi khisalin kasirah. Niki dawuh Syekh Muhammad Al-Asy'arawi. Jadi uang niku Pak, setiap dari kita itu pasti punya yang namanya sebuah keunggulan daripada yang lain. Begitu juga orang lain pasti punya keunggulan daripada yang lainnya dan punya suatu hal yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka kita itu pasti membutuhkan terhadap orang lain di dalam sebuah hal yang sifatnya kita itu diungguli di dalam hal tersebut. Begitu juga sebaliknya, kita itu pasti dibutuhkan oleh orang lain di dalam suatu hal yang kita itu memiliki keunggulan di dalamnya. Dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Wis dicontohkan mawon teng mriki. Andaikan ada orang sekalipun dia itu merupakan seorang raja, seorang presiden semisal nggih. Wah, itu bisa dianggap sebagai memiliki keunggulan yang besar. Akan tetapi tetap saja yang namanya presiden, yang namanya raja, tetap saja dia akan membutuhkan kepada orang lain yang mana orang lain itu memiliki keunggulan di dalam suatu hal yang presiden itu enggak punya. Semisal dia nggak bisa menjahit, dia pasti butuh kepada yang namanya penjahit. Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi ngaten. Mulana ini namanya sebuah keunggulan. Makanya kita itu satu sama lain pasti punya keunggulan dan pasti kita punya keminusan. Dan pasti kita itu akan membutuhkan kepada orang lain di dalam suatu hal yang kita tidak punya, dan kita pasti akan dibutuhkan oleh orang lain di dalam suatu hal yang kita itu punya kelebihan di dalamnya. Pun niku dawuh Syekh Muhammad Al-Asy'arawi ngoten. Terus ini secara umum, ulama beliau itu sampai dawuh ngeten. Inna majmu'a mawahibi kulli insanin tusawi majmu'a mawahiba kulli insanin. Apa yang ada pada diri manusia itu hampir bisa dipastikan setara dengan yang ada pada orang lain. Tangri dicontohkan fa in zitta anni fil mal farubama azidu angka fis sihah. Dawuh ngeten. Terkadang mungkin ada orang itu lebih kaya daripada kita, tapi kita itu bisa saja lebih sehat daripada dia, dan seterusnya. Cuma beliau dawuh wa yakunu at-tafadul al-haqiqi bainahum bit taqwa wal amalis sholih. Yang namanya sebuah keunggulan, saling mengungguli, itu pada hakikatnya tidak lain tidak bukan adalah hanya di dalam sifat takwa dan juga amal sholih. Makanya Allah Ta'ala dawuh dumateng surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alim khabir. Sesungguhnya paling mulia dari kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Pun niku dawuh Allah Ta'ala ngoten. Jadi sebuah keunggulan yang hakikat adalah hanya dengan takwa dan juga amal yang sholih. Mulana dingendikaken tentang salah setunggal dawuh al-fakhru innamal fakhru bil ilmi wat tuqa. Yang namanya sebuah fakhr, bangga-banggaan, ya saling membangga-banggakan, itu hanyalah dengan ilmu dan juga sifat takwa. Innamal fakhru bil ilmi wat tuqa. Itu dawuhnya para ulama seperti itu. Pun niku ngoten. Mulana pesannya Syekh Mutawalli Asy'arawi di ayat ini, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Cobalah kamu berangan-angan bagaimana saya mengunggulkan sebagian atas sebagian yang lain. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, pesan daripada ayat ini adalah lidzalika yajibu 'alal muslim ayyal tazima adabal Islam fi hifdzi makanatil akharin. Oleh karena itu wajib bagi para muslim untuk memakai etika di dalam menjaga kehormatan orang-orang Islam. Jadi dalam menjaga kehormatan agama, di dalam menjaga kehormatan orang lain,
iku aja sampai ngawur. Mulane fa mahma kunta mufaddalan fala tahtakir ghairak. Wa'lam anna lahum aidan ma yufaddaluna bihi wa sawfa ya'ti al-yaum alladzi tahtaju ilaihim fihi. Maka ketika engkau memiliki sebuah keunggulan atas yang lain, kamu semisal punya pangkat yang lebih, kamu semisal punya harta yang lebih, kamu semisal punya pangkat yang lebih tinggi, maka jangan sampai engkau menghina terhadap orang lain. Karena apa? Karena perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya dia pasti punya keunggulan yang dia miliki yang tidak kamu ketahui. Dan kamu akan datang hari di mana kamu akan butuh kepadanya di dalam suatu hal yang dia itu unggul di dalamnya. Intinya dari ayat ini adalah satu, undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd. Angan-anganlah bagaimana undur kaifa faddalna, angan-anganlah betapa Allah Ta'ala itu mengunggulkan sebagian atas sebagian yang lain. Cara teng dawuh simpele seperti yang dawuhkan di dalam dawuhnya para ulama yang lain adalah la tahtakir man dunak. Jangan engkau hina orang selain diri kamu. Falikulli syai'in maziyatun. Karena setiap sesuatu itu pasti ada keistimewaannya tersendiri. Kamu boleh punya keistimewaan, kowe pinter ngaji, tapi tidak lantas kamu berhak untuk menghina yang lain. Kamu boleh punya keistimewaan yang namanya kaya, tapi tidak lantas kamu kamu layak untuk menghina yang lain. Karena itu tadi la tahtakir man dunak. Kamu jangan sampai menghina terhadap orang lain. Falikulli syai'in maziyatun. Karena bagi setiap sesuatu itu pasti punya sebuah keistimewaan. Wis intinya satu dari ayat ini, kowe aja sampai meyakini bahwa mutlak kamu itu adalah orang yang paling sempurna sendiri. Kamu harus meyakini pasti orang ini ada keistimewaan yang tidak saya miliki. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari seperti itu. Terakhir sehingga intinya adalah dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari fakullun minna musakhkharun li khidmatil akhirin fi ma fuddila fihi wa fi ma nabihi fihi. Maka pada hakikatnya semua manusia ini disiapkan untuk berkhidmah kepada satu sama lain di dalam suatu hal yang mana orang tersebut memiliki keunggulan di dalamnya. Paham ya? Di dalam suatu hal di mana seorang itu memiliki keunggulan di dalamnya. Sampai presiden, tingkat orang yang paling memiliki jabatan paling tertinggi saja masih butuh terhadap orang yang lebih rendah di bawahnya, yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh seorang presiden. Contohnya sebagai sopir, contohnya butuh nang sopir, butuh nang tukang jahit, dan juga yang lainnya. Mulane dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, semua dari kita para manusia itu intinya adalah pasti akan berkhidmah kepada yang lainnya di dalam hal yang kita itu memiliki keunggulan di dalamnya. Dan juga seterusnya, dan juga sebaliknya, setiap dari kita itu pasti merupakan orang yang membutuhkan terhadap orang yang lainnya di dalam suatu hal yang kita itu tidak memiliki keistimewaan keunggulan di dalamnya. Ulama didawakan tentang dawuh Kiai Syair, an-nasu lin-nasi min badwin wa min hadari ba'dan li ba'din wa illam yashkuru khadamu. Yang namanya manusia adalah untuk manusia yang lain, mulai dari orang pedalaman atau orang kota, ya, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, sekalipun mereka itu tidak sadar, satu sama lain adalah sama-sama khodam, sama-sama saling melayani. Wis contoh ringan ya Pak, kayak awakmu ambek aku ini loh. Aku ambek awakmu ini kan sama-sama khodam, sama-sama saling melayani. Aku nang awakmu melayani rupane melayani tak uruk ilmu, tak uruk ngaji, namanya melayani. Ya, khadimul ilmi bahasane ngoten. Begitu juga sebaliknya, awakmu khidmah nang aku, ya, nyapu-nyapu, nulungi beberapa kebutuhan-kebutuhan, itu namanya saling khidmah. Jadi hidup ini kalau didefinisikan adalah kita itu saling khidmah. Pun terakhir, walal akhiratu, saat ini bahas masalah urusan akhirat. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila, dan yang namanya akhirat itu lebih agung dan lebih besar derajat dan juga diunggulkannya. Jadi yang namanya akhirat itu lebih dan sangat agung sekali. Bahkan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari tidak bisa dibandingkan dengan urusan dunia sesedikit pun. Beliau sampai dawuh seperti ini, kowe lek tak contohno ya, andai kan kamu itu bisa hidup di dunia ini dengan kehidupan yang super duper mewah, gampangane ngomong
kowe dadi menungso sing paling sugih dhewe sak donya. Apa kowe dadi menungso paling sugih dhewe. Maka tetap kenikmatan dunia yang kamu miliki ini, kamu menjadi orang yang paling kaya sendiri di dunia, maka sesungguhnya nikmat yang kamu miliki ini akan terasa agak kurang enak. Bahasanya yunahisuhu, akan nyereti atau bahasanya akan terasa kurang enak pada diri kita karena dua hal. Yang pertama, kita khawatir akan kehilangan nikmat ini berupa gara-gara mati, yang pertama. Atau kita itu khawatir akan kehilangan nikmat ini gara-gara yang namanya nikmat di dunia itu tidak akan bisa langgeng. Jadi bayang nih, gampang ngomong ini, uang sak sugih-sugih uang nang dunia, uang sak sugih-sugih uang nang dunia. Sapa wis contohno kono wis. Dia di dalam memiliki segala kekayaannya pasti dihantui oleh salah satu daripada dua rasa ketakutan. Yang pertama, ketakutan akan kehilangan semua apa yang dia miliki gara-gara kebangkrutan. Ya, mungkin sak sugih-sugih wong nang dunia iki Pak, mungkin saja dia tiba-tiba menjadi bangkrut. Atau enggak bangkrut, modeknya kayanya unlimited 7 keturunan, yang terakhir dia pasti akan meninggalkan kenikmatan dunia ini dengan cara dia itu pasti meninggal. Jadi nikmat dunia ini iling-ilingan, saenak-enake kemungkinannya mek loro, lek ora bangkrut, kehilangan ya lek gak ngono ya pasti mati. Jadi nikmat di dunia ini sifatnya adalah limit, ya. Ada jarak limitnya. Beda dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Maksudnya nikmat yang ada di dalam akhirat itu sifatnya adalah unlimited. Cara bahasa ngaten. Unlimited dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Mulane yang namanya akhirat itu Masya Allah sangat jauh, agung sekali. Nikmatnya tidak terbatas daripada kenikmatan di dunia. Bahkan Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai beliau itu menuturkan sebuah cerita. Pernah suatu ketika Syekh Mutawalli Asy'arawi ini diajak untuk berkunjung kepada negara San Francisco. Syekh Mutawalli Asy'arawi dan juga para pendereknya itu berkunjung ke San Francisco. Kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi dan seluruh para pengikutnya itu tadi dimasukkan di dalam salah satu hotel yang sangat mewah sekali. Mewahnya ndak ukur, pol-polan. Dan dimasukkan di hotel yang sangat mewah itu dalam keadaan tujuannya memang bukan untuk agar beliau menginap di situ, mboten. Akan tetapi memang sengaja agar si pemilik hotel ini ingin menunjukkan keindahan dan kemewahan hotel yang ada. Wah, dan memang dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau sampai dawuh, wa fi'lan kana hadzal fandaku ayatan min ayatil ibda'i wal jamal. Cara bahasane beliau niku anjen yo tenanan, apik tenanan, hotel iku apike ndak ukur anjen. Faraitu rifaqi wa kanu min aliyatil qaumi mabhurina bihi ma'khudina bi rawatihi. Wah, kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi melihat terhadap para pengikutnya semuanya bertakjub-takjub pada keindahan hotel itu tadi. Hotel aja apik tenanan. Para pengikutnya sampai seperti itu oleh gumun dumateng hotel. Langsung disekak sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, dibalas sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh, hadza ma a'addal basyaru lil basyar fa kaifa bima a'addahu rabbul basyar lil basyar. Ini hotel yang kamu lihat yang begitu indah, yang sampai membuat kamu itu takjub terheran-heran, itu merupakan sebuah hal yang disiapkan oleh seorang manusia untuk manusia. Maka bagaimana prasangkamu tentang suatu hal yang diciptakan, yang disiapkan oleh Tuhannya para manusia untuk manusia. Itulah awak dhewe ya, pergi disiapi hotel koyo ngene iki apike, koyo iki mewah. Monggo ini adalah sebuah hal yang disiapkan oleh seorang manusia untuk manusia. Bayangno sesuk nang akhirat, apa yang disiapkan oleh Rabbul Basyar, Tuhannya para manusia
untuk para manusia. Tentu lebih di atasnya jauh tak terhingga. Yang namanya surga itu ya malah khatara ya Allah ya malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bibali. Ini apa kelanjutannya? Jadi malah ainun ra'at yang namanya surga itu merupakan sebuah hal yang tidak bisa pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak bisa dibayangkan oleh hati. Saking api sing jenenge surga. Terakhir dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh ngeten. Bayangno. Mulane sakjane tugas penting kita adalah ketika kita melihat kemewahan yang ada di dunia ini agar kita mengingat terhadap kenikmatan yang ada di akhirat. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh seperti intinya adalah naimud dunya tudzakiruna ila naimil akhirah. Yang namanya nikmat dunia itu Pak, itu digunakan sebagai perantara oleh kita agar kita mampu mengingat terhadap nikmat-nikmat akhirat. Ya Allah, lek dunya iso apike koyo ngene iki dan yang sesuk nang akhirat, sehingga kita itu akan muncul rasa semangat untuk mengejar yang namanya akhirat. Bon. Dan yang terakhir Syekh Mutawalli Asy'arawi ingin istilah mengingatkan kepada kita seberapa indah dan canggihnya dunia ini tetap tidak akan pernah menyaingi sedikit pun keindahan, kecanggihan besok di akhirat. Dahulunya beliau tawagas bahwa seperti yang kita ketahui ketika kita itu pergi ke rumah makan, ya, ketika kita pergi ke rumah makan, kita bisa mendapatkan yang namanya makanan itu dengan cara memesan. Kemudian ada yang sebagian di rumah makan itu mengantarkan makanan yang dipesan itu dengan robot dan juga dengan alat-alat yang lainnya yang terkadang membuat takjub terhadap para pengunjungnya. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, sak canggih-canggih restoran yang kamu kunjungi, dia mampu menghantarkan pesanan makanannya itu dengan robot atau yang lainnya, maka sesungguhnya itu tidak akan mengalahkan kecanggihan besok di akhirat, di mana besok di akhirat di surga kita akan bisa mendapatkan makanan hanya dengan kita iradah atau hanya dengan kepingin. Sesuk nang surga iku Pak, awak dhewe krentek pengin apa wis awak kepingin semisal sego goreng nih, contoh enteng-entengan nih. Awak kepingin sing jenenge sego goreng ngono ae. Maka langsung datang, langsung jadi. Nggak ada restoran di dunia ini yang bisa sampai seperti itu, nggak ada. Pun, begitu lah kok kesuwen nih. Pun lanjut, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madmuman makhdula. Tengriki tinggi akan masya Allah. Janganlah kamu menjadikan bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain sehingga kamu duduk dalam keadaan hina dan dihinakan, ya, dalam keadaan dihina dan dihinakan. Lah niki penting. Niki dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh seperti niki. Hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah seperti ini. Kenapa toh Allah Ta'ala niku melarang la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda madmumam makhdula, dan janganlah kalian itu menjadikan bersertaan dengan Allah Tuhan sesembahan yang lain sehingga kalian itu akan duduk dalam keadaan hina, dalam keadaan hina dina. Lah niki lho. Niki. Berarti kan ini merupakan larangan daripada Allah Ta'ala terhadap para manusia agar jangan sampai ada yang namanya mensyirikkan atau menjadikan sesembahan lain selainnya Allah Ta'ala. Lah niki tegas, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh takunu jami'un ni'am hasilatun minallah. Iling-ilingan. Semua nikmat yang kita dapatkan, yang kita peroleh di dunia ini, semuanya itu pada hakikatnya kita mendapatkannya itu dari Allah Ta'ala. Faman asyraka billah faqad adhafa ba'da tilkan ni'ami ila ghairillahi ta'ala ma'anal haqqo anna kullaha minallah. Dengan ini beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Maka kalau sampai ada yang menyandarkan nikmat tersebut, menyandarkan sesembahan yang lain atau mensekutukan terhadap Allah, maka itu namanya sangat mengingkari terhadap kenikmatan Allah Ta'ala. Itu ora pantas banget. Mulane dawuh, li'anal khaliqa ta'ala istahaqqa asyukra bi itilkan ni'am. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan terhadap segala semesta alam ini dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya itu berhak untuk kita syukuri. Ya, falamma jahada kaunahu minallah, maka ketika ada yang mengingkari bahwa segala nikmat itu dari Allah, faqad qabala ihsanallah ta'ala bil isa'a wal juhud wal kufran fastaujaba adzamma wa innama qulna yastahiqu al khidlan. Ini lho. Maka dia itu pantas untuk mendapatkan yang namanya sebuah hinaan. Sekarang ngomong ngeten lho Pak. Yang mulai menciptakan kita semua dari seketiadaan menuju sebuah kemaujudan yang hakiki seperti ini, ya. Dibiyen awake gak enek marune maujud. Ini sinten sing yang menciptakan siapa? Allah Ta'ala. Kemudian setelah Allah Ta'ala menciptakan terhadap kita, Allah Ta'ala tidak lantas kok menelantarkan kita, bahasanya. Tapi Allah Ta'ala memberikan nikmat yang sangat deras, sangat banjir terhadap kita. Maka sangat tidak pantas kalau kita itu mengambil atau bahasanya menjadikan sesembahan yang lain. Paham ya? Jadi cara bahasaku gini. Monggo Mas. Jadi cara bahasa kuno Allah Ta'ala adalah donatur, bahasanya donatur paling utama dalam kehidupan kita adalah Allah Ta'ala. Lah aku biasanya paling ora seneng lek ana wong saiki iki lagi viral, wong iki senengane ngomong ngene di napa iki jenenge selain donatur dilarang mengatur. Wah, ana omongan kaya ngono. Lah maka saya jawab orang-orang yang mengatakan bahwa selain donatur dilarang mengatur. Pada dasarnya ucapan-ucapan yang seperti ini hanyalah diucapkan oleh orang-orang yang memang sulit diatur. Karena apa? Karena nopo Allah Ta'ala saja loh yang merupakan donatur utama dalam kehidupan mereka. Ya, Allah Ta'ala mengatur mereka agar sholat 5 waktu dan seterusnya, agar taat, agar bertakwa. Pada hakikatnya mereka juga tidak mampu, tidak mau menuruti aturan Allah Ta'ala sebagai donatur utama. Bon, niku ngoten. Niku maksud daripada ayat niki. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Bon nggih. Niku surat Al-Isra ayat 22. Jadi la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda madmuman makhdula. Janganlah engkau menjadikan bersamaan dengan Allah sesembahan yang lain sehingga engkau duduk dalam keadaan hina dan dihinakan. Artinya jangan sampai kita itu mengambil atau memiliki sesembahan yang lain selainnya Allah Ta'ala. Karena itu tadi loh, pada hakikatnya semua nikmat yang kita miliki itu berawalnya adalah dari Allah Ta'ala. Lah kalau ada dari para manusia yang mengambil atau menjadikan sesembahan yang lain selainnya Allah Ta'ala, maka itu sama halnya dia menganggap ada sebuah kenikmatan yang dia dapatkan yang tidak dari Allah, tapi dari sesembahan yang ia sekutukan ini. Dan itu adalah sebuah hal yang sama sekali tidak pantas. Ngoten lho. Secara bayangno gampangane ngomong ngene wis. Umpama aku ngekeki dhuwit nang Sonep ngono ya 100.000. Sonep tak kei dhuwit 100.000. Marang ngono, kok ndadak Sonep iku malah ngomong lek kapan sing 50.000 iki dikei hilang. Ini namanya kan mensekutukan seseorang yang telah memberinya uang 100.000 dan menisbatkan sebagian pemberian ini kepada orang yang lain yang sama sekali tidak pernah memberikan uang tersebut. Itu gambaran daripada orang yang gambaran pemahaman yang mudah bahwa orang itu kalau sampai dia itu menjadikan Tuhan, ya sesembahan selain Allah Ta'ala, dia menyekutukan, yaitu gambarannya sama seperti itu. Ya, seolah-olah dia itu menganggap ada sebagian kenikmatan yang dia dapatkan di dunia ini dalam keadaan dia dapatkan dari selainnya
Allah. Padahal hanya Allah Ta'ala sajalah yang memberikan kenikmatan itu mulai dari seorang manusia itu belum terlahir sampai mati sampai nang akhirat bahkan. Pun niku ngoten. Lalu apa maksud daripada fatak udamadmu makhdulah? Maka engkau akan duduk dalam keadaan hina dan dihinakan. Ini maksudnya adalah memang orang Arab pada zaman dahulu itu digunakan kalau ada bahasa qaid atau qa'ada sedang duduk-dudukan, itu digunakan dalam redaksi Arab bahwa mereka itu dalam kondisi terpuruk. Bahasanya ngaten. Anna min sya'nil madmum al-makhdul ayyak udana diman tawaffakiran ala ma farrata minhu. Pun niku banyak tafsirannya. Yang penting intinya adalah duduk ini maksudnya adalah dia itu tercengang, duduk tercengang dalam keadaan tidak bisa melakukan suatu hal apapun. Pun kelanjutannya sak manggilan iki bahas masalah bekti nang wong tuwa niki. Bahas bekti nang wong tuwa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu memerintahkan agar jangan kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Janganlah kalian semua itu menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Hanya kepada Allah Ta'ala saja. Mulana teng mriki dingin-dingaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi tengeriki daunnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa ilam annahu lamma dzakara fil ayat al-ulan ma huwa ar-ruknu al-'azam fil iman atba'u bi dzikri ma huwa min sya'airil imani wa syara'iti wa ya anwa'un. Jadi perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang sebelumnya telah menyebutkan rukun yang terbesar di dalam iman. Ya, dalam ayat yang sebelumnya niku dawakan, kalau dalam ayat-ayat yang sebelumnya kan Allah Ta'ala ngendikaaken la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madmuman makhdula. Janganlah kamu itu memiliki Tuhan sekutu samaan dengan Allah Ta'ala. Nah, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan bahwa syaratnya iman yang paling sempurna adalah yang pertama, ayyakuna al-insanu mustahilan fi ibadatillah wa ayyakuna muhtarizan an ibadati ghairillah. Jadi seorang manusia itu beribadah terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan menjauhi daripada beribadah terhadap selainnya Allah. Jadi ini bedone ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah, kalau ayat yang sebelumnya itu larangan. Ayat yang sebelumnya itu larangan jangan kalian itu memiliki ilahan, sosok sesembahan yang selainnya Allah Ta'ala. Nah, kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala itu memerintahkan jangan sampai kalian itu menyembah kecuali hanya kepadanya. Jadi ini perintahnya lebih bukan hanya sekedar menjadikan Tuhan saja, tapi hendaknya kita itu juga beribadah, namun janganlah kita itu beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Pun niku maksudnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng kelanjutanipun teng mriki dingendikaaken dan yang menjadikan tengriki daunnya Imam Fakhruddin daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi Allah Ta'ala di dalam ayat ini itu
kan secara garis globalnya ya Allah sampai lali tafsir Jalalain dhisik cah di murati dhisik. Jadi tang tafsir Jalalain nang kene kan dingendikaken wa qadha rabbuka ai amara rabbuka alla ta'budu ai bi alla ta'budu illa iyyahu. Allah taala telah memerintahkan Tuhanmu agar kalian semua itu janganlah menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa antusinu bil walidaini ihsana bi antabirruhuma, dan agar kalian semua itu berbuat baik berbakti terhadap kedua orang tua kalian dengan berbuat bakti sebenar-benarnya. Bi antabirruhuma dengan gambaran kalian itu berbuat bakti. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fa'ilun au kilahuma. Jadi teng mriki dikatakan ada kalanya salah satu daripada kedua orang tua atau kedua-duanya itu mencapai umur tua di sisimu. Ana fi qiraatin yablughani fa ahaduhuma badalun min alifihi. Maka kalau lafadznya itu qiraahnya mengikuti yang tasnya, maka lafadz ahaduhuma ini statusnya menjadi badal daripada alifnya. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengucapkan kepada kedua orang tua kalimat uff, ya, bi fathil fa'i wa kasriha munawwanan wa ghairu munawwanin. Dengan fathahnya fa berarti uffan, wa kasriha dan juga kasrahnya fa uffin dalam keadaan munawwanan, dalam keadaan ditanwin atau tidak ditanwin. Pun niku ngoten. La masdarun bi makna tabban wa kubhan. Sebuah masdar yang maknanya adalah tabban wa kubhan, celaka, misal seperti itu. Buruk banget. Wala tanharhuma ay tasjurhuma wa qul lahumma qawlan karima ay jamilan layyinan. Dan janganlah engkau membentak kedua orang tua dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mulia. Ay jamilan layyinan, ucapan yang mulia dan juga lembut. Bon, jadi intinya dalam ayat ini adalah membahas mengenai perihal menyembah terhadap Allah Ta'ala dan juga perihal yang namanya sikap kita terhadap kedua orang tua. Nah niki rada abot iki bahas wong tua ini iki rada abot. Kita lanjutkan lagi teng mriki didhawuhaken. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu itu memerintahkan agar kalian itu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, tentang permasalahan agama Islam ini bukan hanyalah tentang mengakui bahwa Tuhannya itu hanya Allah Ta'ala saja. Karena kalau hanya sekedar i'tikad seperti ini, maka orang-orang non-muslim pun juga banyak pada hakikatnya yang juga meyakini bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang esa. Akan tetapi seperti halnya orang kafir Mekah, bahasan tengeri ngoten. Jadi beliau tegas, wa dalilun akhar ala anna din laisal iman al-qauli faqat, bahwa agama Islam ini bukan hanya sekedar iman yang sifatnya itu berucapan saja. Karena sebenarnya orang-orang kafir Mekah, anna kufar Makkah lam yasyhadu an la ilaha illallah. Falau kanatil mas'alatu mas'alatul iman bi ilahin wahid wa tantai al-qadiyah lakanu qaluha wa syahidu biha. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu memang mereka tidak mau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Memang benar mereka enggak mau mengakui. Akan tetapi masalahnya ini bukan hanya tentang mengakui terhadap keesaan Tuhan. Kemudian permasalahan menjadi selesai, yang penting cuma mengakui Tuhan itu esa, mboten seperti itu. Karena keandaikan cuma permasalahan agama Islam itu cuma mengakui bahwa Tuhan itu esa, tunggal, niscaya orang-orang kafir Mekah pun akan melakukan hal itu. Mereka akan juga mengucapkan hal itu. Akan tetapi pada hakikatnya yang membuat mereka orang-orang kafir Mekah itu tidak mampu adalah mereka memahami bahwa di belakang bahwa yang namanya agama Islam ini pasti memiliki yang namanya sebuah tujuan. Yang mana tujuan dan juga beberapa hukum syariat yang akan diterapkan inilah yang akan menyebabkan keberatannya orang-orang kafir Mekah. Niku ngoten. Sehingga kita lanjutkan lagi.
Wa min huna rafadu al-iman bi ilahin wahid wa rafadu al-inqiyada li rasulih alladzi jaa liyuballigha muradallah. Niki lho dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari. Jadi sing asline sing gare orang-orang kafir Mekah itu tidak mau mengakui keesaannya Allah, tidak mau mengakui kerisalahannya Nabi, itu tidak lain tidak bukan adalah awalnya mereka itu keberatan. Awalnya mereka itu keberatan untuk menerapkan hukum-hukum syariat. Bon, itu seperti itu daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari. Dan khitab pada ayat ini pada hakikatnya ditujukan kepada baginda Nabi, ya. Pada hakikatnya ditujukan kepada baginda Nabi, akan tetapi aslinya nanti juga tertuju kepada seluruh ya Allah ya Rabbi ya Karim, seluruh umatnya. Mulana teng mriki dingendikaken kenapa kok yang dikhitopi itu maksudnya yang didhawuhi dalam ayat ini adalah Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi adalah sosok walladzi balagha al martabatal ulya fit tarbiyah wal adab, sosok yang berada di ring yang paling pertama di dalam menerima sosok tarbiyah, di dalam menerima tarbiyah dan juga takdib daripada Allah Ta'ala. Jadi melana dalam hadis syarif niku dikatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Di dalam hadis Kanjeng Nabi niku tahu adabani rabbi, yang mengajarkanku sebuah etika yang baik adalah Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, sehingga etikaku ini menjadi sangat baik. Pun niku ngoten. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang dimaksud daripada ibadah di sini ya ita'atu amirin fi amrihi wa nahyi fatansa'u lahu tanfidan lil amri wajtinaban lin nahyi. Jadi yang namanya beribadah itu bukan hanya sekedar menjadikan Tuhan, tapi menuruti segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu namanya ibadah, seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Asy'ari seperti itu. Lah bon, niki mulai rada abot iki, bahas masalah wong tua iki. Bon, kita bahas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya Syekh dawuh teng mriki dilanjutaken wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian semua itu bertindak baik kepada kedua orang tua. Mas saya ambil bang potong lepet. Gimana orang pembuatan tuh? Jadi ini sering ya, dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari sering kali ditemukan di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Ta'ala membarengkan perintah menyembah kepada Allah dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari sampai dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya beliau waqad qaranallahu ta'ala baina ibadati wa bainal ihsan ilal walidain fi ayatin katsirah. Di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang Allah Ta'ala itu di dalamnya menjelaskan mengenai menyembah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada orang tua. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kalian semua kepada Allah dan jangan kalian itu mensyirikkannya dengan sesuatu, dan hendaknya kalian semua itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 151, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ucapkan wahai Muhammad, hendaknya kalian semua ke sini ya. Niscaya akan aku bacakan apa yang Tuhan kalian semua haramkan atas kalian semua,
yakni janganlah kalian semua itu mensyirikkannya dengan sesuatu dan hendaknya kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi husna. Jadi ternyata banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang mana Allah Ta'ala itu membarengkan antara menyembah terhadap Allah Ta'ala dengan yang namanya berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Pesannya adalah satu. Kalau yang namanya sesuatu itu dibarengkan dengan sesuatu yang lain, maksudnya adalah satu, yakni sesuatu ini tadi memiliki sebuah hal yang tarafnya, pentingnya itu tidak kalah dengan suatu hal yang lain yang dibarengkan itu. Itu napa? Allah Ta'ala itu sampai-sampai menganggap bahwa kepentingan berbuat baik terhadap orang tua itu langsung derajatnya satu strip di bawah menyembah terhadap Allah Ta'ala. Sak strip sak marine kue iku menyembah terhadap Allah Ta'ala, kewajibanmu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu secara garis besarnya ngoten, secara garis besarnya. Secara garis terperincinya ya nopo seperti yang dilakukan sama Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu dawuh bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, betapa Allah Ta'ala itu membarengkan di dalam banyak ayat perintah untuk menyembah terhadap dirinya, yakni Allah, dan kemudian perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, itu karena banyak hal faktor. Yang pertama adalah an-nasabab al-hakiki liwujudil insan wa takhliqullahi ta'ala wa ijadu wa sabab ad-dhahir wal abawani fa amar bi ta'dim sabab al-hakiki summa atwa bil amri bi ta'dim sabab ad-dhahiri. Ingat, ini tidak lain tidak bukan adalah antara sabab hakiki dan juga sabab dhahiri. Artinya adalah sebab hakiki di dalam wujudnya seorang manusia adalah Allah Ta'ala yang menciptakan. Ya, dan sebab yang dhahir adalah kedua orang tua. Ya secara bahasa kasar ngomong ya Gusti Allah iso-iso ae menciptakan seorang manusia langsung meletek muncul ngono ya iso. Cuma di sini tadi ya ada sabab hakiki, ada sabab dhahiri. Sabab yang dhahir. Kalau sabab hakiki memang yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Sebab yang dhahir perantaranya adalah kedua orang tua. Niku ngoten. Dan yang nomor 2, niki yang Masya Allah yang penting juga. Tengeri dawakan al-istihol bisyukril mun'im wajibun. Secara kaidah besarnya adalah kita tersibukkan untuk bersyukur kepada sosok yang memberikan nikmat terhadap kita, itu adalah sebuah kewajiban. Ono wong memberikan nikmat terhadap kita, hukum kita bersyukur adalah wajib. Lah, sosok al-mun'im yang memberikan kenikmatan terhadap kita itu ada 2. Yang pertama al-mun'im al-hakiki, sosok yang memberikan nikmat terhadap kita secara hakikat, yaitu Allah Ta'ala. Lah, terkadang juga ada sosok mun'im yang sifatnya tidak hakiki, gampangane ngomong ngoten. Yaitu terkadang ada daripada makhluk-makhluknya Allah Ta'ala itu memberikan kenikmatan terhadap kita, dan kita itu wajib mensyukurinya. Ana wong ngekei dhuwit nang awak dhewe, kita wajib bersyukur, matur suwun, berterima kasih. Iki penting tak sampekno iki. Dadi aja sampai. Jadi yang namanya al-mun'im, sosok yang memberikan nikmat itu ada kalanya hakiki itu, dan juga ada kalanya yang tidak hakiki, cuma sekedar dhahir. Lah tengeriki dawuhnya kita wajib untuk bersyukur dan berterima kasih kepada kedua-duanya. Al-mun'im al-hakiki dengan al-mun'im al-dhahiri. Sosok yang memberikan nikmat secara hakikat yakni Allah Ta'ala, kita wajib bersyukur, dan kita juga wajib untuk bersyukur terhadap al-mun'im al-dhahiri yang memberikan nikmat terhadap kita yang sifatnya yang sekedar dhahir. Semisal ada orang memberikan uang kepada kita 100.000 semisal ya, kita juga harus berterima kasih kepada si mun'im al-dhahiri tadi, orang yang memberikan nikmat yang secara dhahiri tadi. Jadi aja sampai ono perkataan kowe mari dikei dhuwit uang 100.000 ngono ya,
Kowe malah tidak berterima kasih, kowe malah ngomong, "Oh iki ancen rezeki teko Gusti Allah." Kowe mek perantara. Wah, iku jenenge kurang ajar, ora tahu berterima kasih ngono kuwi jenenge. Mulane teng hadis dingendikaken Kanjeng Nabi dawuh, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih terhadap seorang manusia, maka dia tidak bisa dianggap bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Kowe lek dikai sesuatu sama manusia, ya kamu harus bersyukur, kamu harus berterima kasih. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Pun pesannya adalah satu, kowe dikai nikmat sekecil apapun walaupun cuma permen satu, kowe kudu matur suwun. Pesannya satu seperti itu. Lah, kelanjutannya adalah tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita kecuali kedua orang tua. Ya mek wong kedua orang tuane awak dhewe iki tok Pak sing benar-benar tulus ing dalem ngopeni awake dhewe. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Mulane beliau niku dawuh, "Walaisa li ahadin minal khalaiq ni'matun 'alal insan mislu malil walidain." Lho, rungokno. Tidak ada satupun sosok yang memberikan nikmat yang besar kepada manusia kecuali yang namanya orang tua. Jadi orang yang benar-benar sangat berperan besar dan memberikan segala sesuatunya secara totalitas kepada kita adalah kedua orang tua. Nonton loh. Yaitu apa? Banyak sekali faktornya. Pertama adalah ngeriki annal walad qit'atun minal walidain. Faqala alaihi salam Fatimatu qit'atun min. Yang pertama, yang namanya anak itu merupakan potongan daging, potongan darah daripada orang tua. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh Fatimatu qit'atun minni. Fatimah itu merupakan bagian potongan daripada darah dagingku. Dawuhnya Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 2, wasaniha anna syafaqatal abawaini 'alal walad 'azimatun wa jadama fi isal khair ilal walad al amri at-tabi'i wa ihtirazu ma'nil an isalid darar ilaihi kal amri at-tabi'i. Yang nomor 2 adalah kasih sayangnya kedua orang tua terhadap kita. Di mana orang tua itu berusaha bagaimana caranya anak itu hidupnya enak dan jangan sampai ada sesedikit pun yang namanya kesusahan itu menghampiri yang namanya anak. Aja sampai seperti itu. Itu harapan daripada orang tua. Loh gak enak loh Pak. Seorang manusia itu sampai sehebat ini di dalam memberikan nikmat terhadap seorang anak itu enggak ada. Yang ada seperti ini cuma orang tua. Bahkan nyuwun saya orang tua dibantah koyo opo ae terus ngapi itu mateng anak. Ya Allah ya Rabbi ya kan wis gak iso dibahas pisan. Iku nomor 2. Wis nomor 2. Kemudian yang nomor 3, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Seorang manusia ketika dia sedang berada dalam kondisi yang paling lemah, yakunu fi in'amil abawaini fa asnafu ni'ami ma fi dzalikal waqti wasilatun ilaihi. Menungso sik kait dalam kondisi bayi sik sangat lemah sekali. Iku sapa sing memperhatikan? Iku ya wong tua. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, anna isalal khairi ilal khair qad takunu da'iyatan ila isalal khairi ilaihi. Kamana ngomong yang nomor 4 itu begini. Perlu kalian ketahui bahwa sebuah tindakan baik yang dilakukan oleh seorang manusia bisa dipastikan itu karena dia memiliki tujuan tertentu. Ana sanep ngapiin nang gilang, pasti ada tujuan tertentu. Salah satunya umpama ngkei rokok tujuane bik menawa engko aku ra duwe rokok kan iso dikei rokok ganti. Kan seperti itu. Tapi lihatlah niat daripada seorang orang tua itu tidak ada yang istilahnya memberikan sebuah kebaikan
Kenikmatan terhadap seorang anak itu dengan tujuan nanti arep-arep balik kan kayaknya. Orang tua melakukan kebaikannya kepada anak tanpa mengharapkan pengembalian sesedikit apapun. Iya boleh. Dawanya sama taala seorang, dawanya Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai seperti itu. Jadi kayak enak ceritanya wong kepingin balen teko anake kayak enak. Itu nomor 2. Pun niki segi daripada betapa kita itu sangatlah berhutang budi kepada orang tua. Masya Allah. Soal dia reso balas sih Pak. Pun niku ngaten, niku dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dadi ana 4 iling-ilingan. Yang paling agung adalah 4 bukti napa bahasane jasa terbesarnya yang namanya orang tua terhadap anak itu ada 4. Pertama, teng mriki dingendikaken yang namanya anak itu merupakan darah dagingnya orang tua. Ora iso kalau yang namanya penisbatan anak kepada orang tua enggak bisa dipalsukan karena memang ini namanya darah daging. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang kedua orang tua itu kepada anaknya itu seolah-olah merupakan sebuah hal yang sifatnya kal amri at-tabi'i. Seolah-olah itu sebuah hal yang tidak dipaksakan, memang sebuah tabiat orang tua itu pasti berusaha agar anaknya itu enak dan tidak ada yang menyakitinya. Nomor 3, manusia itu sudah diurusi oleh kedua orang tuanya, dimulai dari manusia itu dalam kondisi yang sangat lemah. Menungso mang bayi lahir dalam kondisi lemah gak iso apa-apa, wong tua wis memberikan nikmat. Nomor 4, nang iki didhawuhaken dan yang namanya orang tua melakukan kebaikan tersebut itu sama sekali tidak mengharapkan sebuah balasan. Wong tua kayaknya Pak ceritane ngapi anak dengan tujuan apa? Ingin mendapatkan balasan. Bahkan nyon sewu realitanya sekalipun anak itu sudah sukses, duit akeh, wong tua gak gelem ya lu duit nang anak. Pek niku duit-duitmu. Niku ngoten. Kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Tadi ini loh dibentuk daripada betapa yang namanya al-mun'im al-dhahiri, sebuah orang yang memberikan nikmat yang dhahir yang sangat agung. Setelahnya al-mun'im al-hakiki Allah Ta'ala ya adalah orang tua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan sedikit. Kalau gak nutut ya semari. Lah ini yang menarik daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi sebelum melanjutkan kepada tafsirannya. Dan di banyak ayat itu kan, kalau kan di dalam ayat ini kan ngeten. Ayatnya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini kenapa kok yang di dalam memerintahkan melakukan tindakan baik terhadap orang tua itu kenapa kok tidak diredaksikan dengan redaksi nafi yang sama seperti halnya yang pada sebelumnya? Tak terangin ini maksudnya. Kalau dalam redaksi yang lainnya yang sebelumnya itu kan Allah Ta'ala memerintahkan agar kita itu menyembah terhadap Allah tapi dengan bahasa nafi. Janganlah kalian itu menyembah janganlah kalian semua itu menyembah kecuali hanya kepadanya. Lah dari Syekh Mutawalli Asy'arawi terus kenapa bahasa di dalam bil walidain ihsana, ini kok perintahnya menggunakan perintah kok tidak menggunakan larangan, semisal dan janganlah kalian itu berbuat buruk kepada orang tua. Kenapa kok bahasanya kok tidak seperti itu aja? Cara bahasanya dawuhnya beliau, kenapa kok bahasanya tidak menggunakan semisal la tusi ulil walidain, janganlah kalian itu berbuat buruk kepada kedua orang tua. Tapi kenapa kok bahasanya menggunakan amar wa bil walidaini ihsana ay bi ayyuhsinu, bahasanya ngaten. Ay bi antuhsinu, dengan gambaran kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua.
Ya, karena teng niki sangat jelas. Qalu bahasane ngeten. Qalu li anna fadlal walidaini wadihun la yahtaju ila isbatin. Karena yang namanya jasa orang tua itu sangatlah jelas, tidak butuh untuk ditetapkan. Wala yahtaju ila dalilin akliyin, tidak butuh yang namanya dalil akal. Lah sedangkan ucapanmu yang berupa la tusi ulil walidain, kalau diucapkan dengan bahasa janganlah kalian itu berbuat buruk kepada kedua orang tua, la tusi ulil walidain, ini justru akan menyebabkan menjadikan keduanya itu madinatal isaah, tempatnya suatu hal kita itu berbuat buruk. Karena apa? Karena ketika ada dicontohkan seperti ini. Karena ketika ada seseorang di redaksi nang krana lek umpama ana sing jenenge kiai ngono ya. Lek ana kiai itu dibahasakan semisal kiai ini baik. Maka nanti bahasanya harus dia itu sukanya adalah minum susu. Jangan sampai dibahasakan kiai itu tidak pernah minum khamar, tidak pernah minum minuman keras. Karena apa? Karena akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kalau redaksinya itu kiai itu minum susu, misal seperti itu pemahamannya menjadi positif. Tapi kalau dibahasakan dengan kiai itu tidak pernah minum khamar atau suatu hal yang minuman yang memabukkan, ini akan memberikan citra yang buruk bahwa berarti ya Jojo tahu asli inilah. Sama dengan redaksi ayat Al-Quran ini, dibahasakan wabil walidaini ihsana, berbuatlah baik kepada kedua orang tua, tidak dibahasakan dengan bahasa jangan kalian itu berbuat buruk kepada kedua orang tua. Karena kalau diredaksikan dengan bahasa la tusi ulil walidain, jangan kalian itu berbuat buruk kepada kedua orang tua, ini bahasanya nanti akan difahami bahwa orang tua itu merupakan tempatnya berbuat buruk. Cara bahasanya tempat sasarannya berbuat buruk. Niku ngoten. Pun. Kemudian kita lanjutkan lagi, Kak tutup rasanya Pak. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit mawon malih. Ada dawuh daripada Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh seperti ini. Kalau sampai ada orang itu berkata, lah wong sing jenenge wong tua kan asline kan ora patek mengharapkan keberadaan seorang anak. Anak ini kan maujud, anak ini kan ada gara-gara kedua orang tua itu kan merupakan hasil daripada aktivitas hubungan antar jenis. Gampangane ngomong ya kan. Sing jenenge wong tua aslinya yang paling utama kan bukan untuk menghendaki anak. Tapi aslinya sing paling dipinginno adalah melakukan hubungan antar jenis. Cara bahasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, fa'ingkila, kalau sampai ada orang yang ngomong, ya istilahnya berdalih agar tidak mau berbakti kepada orang tua, sampai dia itu berdalih al-walidani innama talaba tahsilal laddah li nafsayhima falazima minhu dukhulal walad fil wujud wa husuli fi alamil afat wal makhafat fa ayyu in amin lil abawaini alal walad. Nih lho. Jadi ada memang sebagian orang yang berdalih dia itu tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, seraya berdalih bahwa sesungguhnya kedua orang tua itu pada hakikatnya hanya ingin melakukan yang namanya hubungan antar jenis, sehingga hasil daripada hubungan antar jenisnya itu seorang anak dari yang asalnya tidak ada menjadi ada, menjadi wujud di dunia ini, sebuah alam yang penuh dengan afat dan juga ketakutan. Maka sampai-sampai ada sebagian diceritakan ada sebagian orang niku yang pernah memukul kepada bapaknya. Kemudian dia berkata, pancen sampean niku Pak yang memasukkan saya
di dalam alam semesta ini yang penuh dengan sebuah penuh dengan sebuah kerusakan. Wa aradani lil maut wal faqri wal ama wal zamanah dan seterusnya. Jadi ada orang yang sampai seperti itu. Lah mulakno teng riku dilanjutkan, dijawab sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau ada orang berkata seperti ini, dia berdalih tidak mau berbakti kepada orang tuanya seraya berdalih bahwa orang tua itu aslinya pada hakikatnya tujuan utama keduanya adalah ingin melakukan hubungan antar jenis sehingga hasil yang namanya anak aslinya gak pati bisa gak tapi menghendaki anak. Maka dijawab sama Syekh Mutawal Asy'arawi, hab annahuma fi awalil amri talaba ladzatal wiqa illa annal ihtimam bi isalil khairat wa fi daf'il afat min awwali dukhuli fil wujud ila waqti buluhi al kibar alaysa annahu a'dhamu min jami'i ma yatakhayyalu min jihatil khairi wal mabarrat fasaqatat hadhihi syubhat. Taunya Syekh Mutawal Asy'arawi, ya memang oke lah, memang yang namanya kedua orang tua itu bisa kita pastikan bahwa keduanya itu pada awalnya memang menghendaki yang namanya ladzat atau kenikmatan berhubungan antar jenis. Tapi perlu kalian ketahui, masih awali wong tua iku mangkoyo ngono, tapi ketika anaknya benar-benar lahir, yang namanya kedua orang tua benar-benar memperhatikan secara sempurna mulai dari dia lahir sampai dia sudah besar. Paham ya? Sehingga salah orang yang berhujah seperti itu. Lah nek pancen wong tuwa iku mang mek tujuane gur menghasilkan menikmati kenikmatan berhubungan antar jenis, wis marono dikuwak ngono ae. Tapi kan nyatanya tidak. Dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Pun wabil walidaini ihsana niki sik panjang Pak, niki pun jam 6:30 sepuluh aja kepakan sak menten mawon riyen. Besok kita bahas lagi, kita sempurnakan. Ilauna wallahu a'lam bissawab.